Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Timnas Indonesia, kita Garuda. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat dan senang hatinya. 2 match, 2 kemenangan. Yes. Gimana menurutmu, Bang? Ya, aku tidak melihat ketika Mozambik melawan Oman sih. Tertutup memang, tertutup. Ketika bermain melawan timnas, di babak pertama kok susah ya, kok rapet ya. Tapi ya memang boleh diakui lah, pertahanan Mozambik oke. Oke. Hanya kan dia lengah Ya, dan itu dimanfaatkan oleh Romeni, umpan dari Wak Haji. Ragnar. Itu bagus, Jeli sangat sekali. jeli. Dan kalau dilihat lebih cepat ya, Ya. tidak terlalu lama bak bola yang saat ini. Betul. Sekarang sudah nggak lama. Semuanya, Bang, semuanya. Iya kan? Iya, betul. Hanya ya nggak nyampe 2 detik Ragnar Ya. begitu dapat bola langsung, berarti dia kan scanning sebelum menerima bola itu. Betul. Di babak pertama itu masih mendapat tekanan banyak lah Ya. Mozambik kan. Timnas juga ya bagusnya bermain dari bawah. Ya masih banyak lah long ball yang sering salah sasaran. Betul. Mozambik juga untuk babak pertama, Bang. Mozambik itu agak menyerang, sedikit Ya. menyerang. Jadi terbuka lah, mainnya terbuka. Dan sempat membuat ketar-ketir nih. Iya, betul. Tapi seorang Elkan yang bisa menyelesaikan semua. Aku salut sama satu orang itu, berubah total mainnya. Kita mungkin lihatnya karena kata orang-orang penggantinya JIJ. JIJ, betul. Tapi ternyata melebihi ekspektasi. Gila. Keren sih Keren. si Elkan. 2 pertandingan ini keren, mainnya udah semakin dewasa kalau Ya, menurut aku kan. Semakin betul. tenang. Mungkin karena semakin dewasa dia semakin tenang dan dia benar-benar apa ya? Ya kamu udah ngomong kan sekarang kalau 1 lawan 1 jamin lah nggak lolos Iya, sama Elkan. satu nggak jamin sih. Lawan Elkan nggak lewat. Asli. Pertandingan kemarin kalau menurut aku sih seru, Ya, betul. seru ya. Ekspektasiku jujur tidak dengan skor tinggi memang. Karena kan pasti ketika sebuah tim atau negara ketika bermain dan dia telak nih dengan skor 4-1 dengan Oman, dan pasti kan pelatih Mozambik sudah mengenal cara permainan timnas Indonesia. Betul. Dan aku yakin 100% mereka merubah cara bermain. Apalagi timnas di kandang. Ya, betul. Ya kan, dengan semua supporter yang segitu banyaknya. Banyak. Membuat adrenalin kan ya semakin tinggi, Cap. Ya, sangat terlihat lah perbedaan yang mana babak kedua. Nggak tahu lah itu disebut parkir apa, aku juga nggak paham. Mungkin lo parkir bis kurang gede itu bisnya. 6-3-1. 6-3-1. Gila. Dan aku bukan mengecilkan atau apapun ya. Ini realita di lapangan nih, warga Jep dan juga pecinta timnas Indonesia maupun bonek bonita. Untungnya Mozambik tidak mempunyai seorang kreator. Betul. Untungnya di situ. Karena sudah beberapa kali dia melakukan trupas yang berbahaya sebenarnya. Sangat berbahaya. Strikernya itu, Bang, gila yang nomor 9 itu. Waduh, lincah banget. Itu udah speednya mentang. Itu jujur deg-degan. Tetapi memang tidak keserang, nggak sampai kepas. Betul. Bagusnya lini tengah dan pertahanan Indonesia kan. Ya, betul. Bola tidak sampai ke gawang. Paling ya corner lah atau apa. Tapi masih aman gitu. Ya, corner juga nggak banyak kok, Bang. Cornernya betul. Ya. Banyak. Di babak pertama bisa dilihat hampir itu menit ke-4 atau ke-3 aku lupa, Romeni kena mistar. Ya, betul. Ya, nggak tahu juga ya, mungkin nggak sengaja tuh gimana kan, bola kaget ya. Bola kaget. Iya, bener, ada bahasa bola kaget. Dalaman nih nggak dengar nama bola kaget aku nih. Bola kaget. Betul. Mungkin posisinya yang kurang pas ya, kan nggak tahu juga. Iya, betul. Yang kedua juga peluang kena mistar seorang Nathan juga mainnya sudah berubah semua.
Ya harus diakui Nathan dulu Betul. banyak yang berkomentar, banyak yang melihat. Kadang-kadang Nathan bagus, kadang-kadang ya biasa aja. Mungkin karena dulu menit bermainnya waktu di klub lamanya itu memang Ya, kurang. bisa, tapi juga bisa menentukan loh. Kayak ketika dia bermain di klubnya, Ya. dia mendapat kepercayaan, akhirnya dia meningkat kan? Iya, iya betul. Selalu ini kok. Setiap dikasih kesempatan total mainnya. Loh, semua pemain harus Iya, ketika dikasih kesempatan bermain, dikasih jam bermain harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, harus menunjukkan kualitasnya dia. Ya hanya menyayangkan sih aku Marcel belum bisa maksimal mengeluarkan, ya tahu sendirilah Marcelino seperti apa kemampuannya. Ya mungkin setelah pemulihan cedera. Betul, mungkin. setuju aku di situ. Dan juga memang di press, Ya. pressingnya itu Man to man. Aku lihatnya kalau yang dari awal mungkin Mozambik lebih ke man to man. Ya. Satu orang tempel. ya. Ya. Dan tidak dikasih ruang Ya, betul. untuk mengalirkan bola. Ya itulah kejelian seorang Ragnar Haji bisa melihat posisi seorang Romeni. Dan Romeni dengan sangat tenang. Mengecoh kiper. Itu gimana ya? Insting seorang striker mungkin ya. Ya, aku salut lah. Jadi perhitungannya itu loh. Sempet-sempetnya ya nggak panik juga. Terus finishingnya tenang. Walaupun kapten Mozambik nempel loh itu. Iya, nempel itu, betul. Speed juga nggak kencang dia. Nggak kencang, sebenarnya sih nggak kencang. Cuman karena mungkin bawa bolanya yang kuat, Bang. Bolanya kuat. Tadi susah, direbut ini susah. Ya harusnya besok Ole di klubnya harus mendapatkan jam main. Ya. Penasaran supaya bisa menempa terus kualitasnya. Kalau potensial tidak, sebenarnya Bang, potensial sekali. Sangat. 2 pertandingan 2 gol. 2 gol, betul. Karena dia itu tahu Bang, kapan untuk dribbling, kapan untuk shooting, kapan untuk dia main TikTok 1-2 mungkin atau cari ruang kosong. Ya. Dia tahu. Gerakan tanpa bolanya dia oke lah. Harus diakui itu. Sebenarnya kalau untuk seorang striker mungkin sudah di atas rata-rata mungkin ya. Ya aku bisa bilang ya. Ya ini striker. Ya, betul. Seperti legend-legend yang sudah ada kan BP. Sama. Karakternya sama. Aku sukanya apa? BP itu timingnya tepat. Timing, betul. Apalagi ya sudah tahu andalan BP adalah headingannya yang hebat. Meskipun badannya kecil, tapi cari momennya, timingnya, loncatnya, mencari posisinya. Ya itu striker. Ya instingnya striker sih. Tapi aku masih berharap sih, Cap. Romeni kan naturalisasi ya. Ya. Ya, betul. Nah, aku masih berharap yang benar-benar 100% striker Liga 1. Dia benar-benar striker yang bisa menggantikan, meneruskan bahkan seorang legend-legend yang memang sudah bagus. Ada BP, ada Kurniawan. Kalau bicara Boas, ya sudahlah. Soalnya sempat ke winger kan. Boas dulu sempat ke winger. Di winger pun juga menyala, kakak. Seorang Boas, kakak Boas. Ya. Ketika Boas main, BP main. Aduh, udahlah. Sebenarnya kalau lokal mungkin dulu banyak Bang. Striker itu banyak. Ya mungkin yang 100% Indonesia bukan mengesampingkan yang naturalisasi diaspora tidak gitu. Aku pengen aja. Dulu masih muncul nama Sananta, ya betul. Ya ketika dicoba pertandingan ketika melawan Bulgaria terus sama Saint Kitts ya. Ya, Saint Kitts. Sananta juga masih kurang dan di 2 pertandingan ini ternyata tidak lolos. Sananta. Ya aku benar-benar pengen aja sih Cap ada muncul gitu.
Ada sih Bang menurutku Bang. Siapa? Strikernya Persija, Excel. Kemarin kan nggak lolos kan? Ya mungkin AFF bisa dicoba lah. Ya. Itu mungkin striker lokal menurutku meskipun badannya kecil ya, tapi tipikal striker yang cari ruang. Ruangnya selalu bagus, posisinya selalu tepat Bang untuk Excel. Ya mudah-mudahan ketika ada seleksi bisa lolos. Nah itu, ini aku penasaran ini. Kalau Excel masuk ke skemanya Coach John, mungkin bisa dicoba lah. Mudah-mudahan ada lagi gitu penerusnya seorang BP, seorang Kurniawan, siapa lagi dulu striker yang legend-legend yang memang sangat dihormati dan membawa nama harum Indonesia kan banyak. Ya. Ya memang sekarang eranya adalah dengan formasi 4-3-3, 3-4-3. 3-4-3 betul. Dan juga mengandalkan sprint dari kanan kiri. Saat ini kan eranya yang ramai seperti itu. Ya, betul. Mungkin era sekarang yang lebih ke pragmatif, efektif mungkin. Ya, aku melihatnya seperti itu sih, Cap. Ya. Tidak terlalu banyak bola. Betul. Memang harus membangun serangan dari bawah. Dari bawah, rata-rata sekarang semua dari bawah sih. Mungkin long ball digunakan untuk true pass ketika memang ada momen yang tepat. Dan memang kalau punya striker yang speednya sangat wow, bisa diajak lari. Ya, betul. Mungkin itu saat ini lagi seperti itu ya, kalau menurut aku ya. Karena nggak usah kita bicara timnas ya. Di Liga Indonesia juga mayoritas seperti itu. Ya. Beberapa kali lihat juga hampir semuanya sih. Iya kan? Ya, kita bermain lusur dari samping, udah bermain speed semua. Dicari itu pemain yang memang larinya kencang. Iya. Makanya sekarang seorang playmaker sekarang jago-jago di Liga 1 ya terutama ya. Juan Villa, Rivera. Playmaker sekarang jago-jago karena mungkin kebanyakan tim juga rata-rata bermain pragmatis itu tadi. Lebih enak ditonton. Ya. Dan mungkin bisa lebih mengurangi tenaga yang keluar. Ya. Dengan sedikit bawa bola, bermain tiki-taka sedikit, ya mungkin yang akan bekerja keras ya sayap. Ya. Tapi bagus-bagus Bang, semua tim punya sayap bagus-bagus, kenceng-kenceng semua. Iya. Liga Indonesia sangat seru ini. Persebaya kan masih belum muncul nih. Ya. Setelah keluarnya Bruno dan ini sekarang ada rumornya Galifretas. Aduh. Ya walaupun kita juga membahas Persebaya untuk bonek bonita, warga-warga Jep Entertainment dan semua pecinta tim nasional Indonesia, kita juga membahas timnas juga. Dan saat ini Piala Dunia sudah berlangsung. Ya, betul. Ya, nanti kita akan diskusi aja bersama seorang Capo Ali Romeni. Dia menganggapnya dia adalah sosok Ali Romeni. Apakah kita akan membahas Piala Dunia? Boleh sih. Tanyain aja coba ke warga-warga Jep, bonek bonita, dan semua pecinta sepak bola di Indonesia. Kasih saran apakah kita akan membahas tentang Piala Dunia. Piala Dunia lagi tapi ya tidak ini. Bisa sedetil ini lah ya. Karena itu berapa negara dan kita juga tidak bisa selalu menonton. Ya mungkin di tim-tim besar kali ya yang seru akan kita bahas. Boleh. Kita dengerin komen ya. Komen aja. Oke. Karena ya timnas Indonesia sudah mulai naik lagi, bangkit lagi di tangan Coach John dengan beberapa pemain yang baru keluar masuk. Ya. Aku cuma menyayangkan kemarin Sadil belum main. Oke. Beckham aja masuk tinggal 30 detik kalau nggak salah ya. Sebenarnya kan sudah dipersiapkan dari menit 88. Mungkin karena bolanya masih play on atau sudah ditunjukkan juga lah siapapun pemain timnas itu ada hasil seleksi dan itu terbaik dari yang terbaik. Ya, terbaik dari yang terbaik. Itu aja sih karena timnas ya memang seleksinya sangat ketat. Apalagi Coach John itu kan tidak memandang sebelah mata, nggak pandang bulu. Betul. Siapa yang sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan karakter yang diinginkan, itu yang dipanggil. Donitri Bang, gimana Bang? Wow. Dari awal aku sudah duga, ini pasti starter.
Donitri ini pasti starter. Untuk masa starter, oke lah. Aku bisa menebak. Ya tidak 100%. Oh mungkin Doni akan starter nih. Yang tidak terbayang dia di kanan. Kanan, betul. Itu aja. Aku juga nggak expect kanan. Kanan, yes. Dan itu akhirnya Donitri juga menunjukkan Betul. kualitasnya di sisi kanan juga dia mampu. Sisi kiri mampu, dan itu sangat mengenakkan seorang Coach Sintayong yang sudah di Persija sekarang ya. Ya, betul. Aset Bang, aset. Lo aset. Aset. Ya dimanapun seorang Donitri atau siapapun pemain timnas yang terpilih, dimanapun kalian bermuara tim dimanapun ya, yang penting lakukan yang terbaik. Betul. Tidak ada pembeda lah. Aku di sini Capo dan semuanya yang mungkin warga-warga Jeb, bonek bonita, ya kan memang kita jersinya beda-beda, Bos. Ya, betul. Persebaya, Arema, Persib, Persija, PSBS, Borneo, itu kan punya karakter masing-masing betul. dengan warna yang berbeda-beda. Tapi ketika bicara Indonesia ya kita merah putih. Merah putih satu tetap. Kalau di Indonesia aja sudah menjadi satu, di satu tribun memakai semua merah putih. Merah putih. Ya harapan aku dipertahankan sebuah kerukunan itu. Betul. Karena aku yakin ketika timnas main, yang datang di sana tidak hanya The Jack. Iya betul. Ya istilahnya bukan orang sekitaran itu. Iya, pasti banyak. Mau dari Surabaya, dari Pulau Jawa, manapun datang dan dia mengenakan jersey merah putih, logo Garuda yang ada di dada. Itu aja bisa loh. Ya berharapnya Liga Indonesia tidak ada lagi ribut-ribut. Ya, sudah nggak zaman sih menurutku Bang. Iya, sudahlah. Siapapun, bukan hanya berbicara tentang Persebaya ya, bukan berbicara tentang bonek bonita, tapi siapapun supporter di Indonesia, ayolah, nggak usah ada ribut-ribut. Ya. Semua juga akan bermuara ke merah putih. Betul. Nah, kalau ada ribut-ribut, kena polisi, akhirnya siapa yang rugi? Ya diri sendiri. Iyalah, yang dirugikan nggak cuma dia, keluarganya dia juga repot. Betul. Belum nanti klubnya didenda. Ya. Jadi ulah supporter yang memang seperti itu kan merugikan banyak orang. Betul sekali. Stop lah, ayo sama-sama damai, sama-sama rukun, bergandengan tangan lah. Biar Liga Indonesia ini semakin maju tidak hanya di sepak bolanya aja, tapi kedewasaan seorang supporternya. Betul. Karena kan Indonesia sudah dikenal. Sudah dikenal ya. Supporter yang sangat fanatik sepak bola. Luar biasa. Ya kan? Ya. Dunia sudah tahu ternyata. Gila bola. Negara gila bola. Dan banyak sekali cuplikan-cuplikan di YouTube ketika timnas main ataupun tim Liga 1 main mengadakan nobar di mana-mana, itu sudah dilihat oleh seluruh dunia ternyata. Betul. Dan euforianya membuat mereka Indonesia keren ya. Sampai sebegitunya dengan sepak bola gitu. Nah ya, maklum aja lah negara manapun ketika main di GBK ataupun di stadion manapun untuk masalah timnas, keder. Iya pasti. Ngelihat aja mungkin atau nginjek rumputnya aja lihat yang begitu banyak mungkin harus keder, aku yakin. Gemeter mungkin. Pasti ada, nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Karena ya itu sudah terkenal supporter Indonesia sangat fanatik. Sangat fanatik. Betul. Kita tidak mau ada apa ya tembok atau pagar atau batasan-batasan gitu loh. Yang antar supporter. Ya, sangat. Ya karena memang dunia sudah melihat, mari kita jaga. Betul. Timnas kita sudah mulai berkembang lagi nih. Betul. Era Coach Sintayong pesat berkembangnya. Transisi ke Coach Patrick. Ya kan? Mungkin ya juga pegang beberapa match juga, Bang. Ya, dan harus kita akui berjasa iya. Ya. Kalau dibandingkan dengan perkembangan dipegang Coach Sintayong,
ya pasti berbeda. Berbeda, betul. Setelah itu transisi lagi ke Coach John. Yang mana Coach John punya formula baru lagi. Iya. Yang lebih bereksperimen lagi, berani memainkan seorang pemain yang bukan di posisi aslinya. Iya, betul. Ya itulah kejelian, keberanian. Dan seorang pemain kalau dipercaya untuk kamu main sisi kanan ya Doni. Dan dijawab 90 menit. Iya. Apalagi ini menurutku ya Bang, karena sekarang timnas Indonesia ini sebelum Coach John itu memang sudah ada pondasinya Bang. Jadi semua pemain yang baru atau yang lama, yang sebelumnya belum dipanggil dan sekarang dipanggil, semua itu ikut sistem dan pondasi yang sudah dibikin ini Bang. Jadi mungkin kalau secara pemain profesional mungkin pasti bisa ikut ke taktik, ikut ke iramanya timnas Indonesia ini pasti bisa semua. Menurutku sih karena memang pondasinya Indonesia ini sudah ada. Berarti kan kita bicara kalau pondasi sudah ada, satu lagi selain skill dibutuhkan sebuah kecerdasan dong. Ah ya betul. Ya kan? Ya. Untuk benar-benar bisa menjalankan taktik yang dibutuhkan dan yang diharapkan oleh seorang pelatih. Pelatih betul. Ya Orat Mangun itulah yang kemarin mempertontonkan kecerdasannya. Kok bisa? Seperti scanning kamu. Wih gila. Itu sebelum dia menyentuh bola itu sudah noleh Bang. Sudah noleh oleh di mana ini. Sudah noleh sebelumnya. Aku terkadang ya lihat highlight nih di YouTube. Jelas lah aku nonton YouTube. Ketika cetak gol nih, aku pengen lihat prosesnya. Kok bisa secepat ini? Kapan kamu scanningnya? Kan kalau kita begitu live gini-gini, yang kita lihat adalah golnya. Iya, golnya memang. Oke ya? Ya. Aku cuma pengen senang aja aku lihat prosesnya. Bangunnya dari bawah nih. Ternyata dari sini. Tiki-takanya ke sini. Bukanya gini ya. Itu aku suka. Nggak tahu ya kenapa ya. Senang aja aku lihat. Jadi kalau semisal ada gol, ya semua hasil kan pasti ada proses. Ada proses, betul. Dan proses indah yang aku suka lihat. Ya disitulah aku bisa menilai. Ya lu cerdas bos. Dan kamu tahu visi misimu bermain. Itu aja sih. Ini menurut aku loh. Iya. Bisa dilihat dah replaynya. Berapa detik sih? Ya betul. Orat Mangun pegang bola. Itu aku nggak tahu ya, kan bolanya dari belakang, dari Martin Pas. Itu sebenarnya memang umpan datar atau gimana, tapi kalau umpan datar itu kenceng yang jelas sampai tengah itu Bang umpannya. Sampai tengah itu aku nggak tahu juga, itu umpannya datar tapi kenceng. Iya. Ya, dan aku juga nggak expect juga di situ ada Ragnar. Aku salut dengan satu pemain, ya Elkan Bagot. Aku salut dengan dia. Ya wajar lah ketika dapat informasi Cap Izes tidak bermain. Ya. Penggantinya seorang Elkan Bagot. Aku jujur awal meragukan. Jujur ya. Karena beberapa tahun belakangan kan Elkan tidak pernah masuk. Ya, tidak pernah masuk. Tuh. Dan sudah formasi paten kalau menurut aku. Rizky Ridho, Izes, Hapner. Ya. 3 ini punya karakter yang berbeda-beda, tetapi bisa saling mengisi. Nah itu jadinya kan plus banget tadi. Ya. Ya, semua punya kekurangan dan kelebihan. Saling isi. Ketika Kapten Izes selesai cedera, Cap cepat sembuh ya Cap. Kami yang bisa mendoakan. Ya, betul. Diisi seorang Elkan Bagot. Yang mana yang pertama Elkan sudah lama tidak di timnas, baru-baru ini kembali masuk ke timnas. Ya. Dan ketika kembali ke timnas kemarin masih cadangan. Ya, awal-awal. Karena masih ada Kapten Izes. Betul. Dan ini 2 pertandingan dia menjadi starter dan dia jawab dengan sempurna. 90 menit semua full time mainnya. Itu
bukan tidak berterima kasih dengan pemain lain, tidak, Cap, Ya. tidak. Tapi kenapa aku memperhatikan sosok Elkan? Jarang jadi starter. Betul. Sudah lama tidak masuk skuad timnas. Ya. Garda calling juga nggak jarang ada kan dulu Ya, kan. ya, dulu. Berapa tahun itu. Dan sekarang dia berubah menjadi ya tadi gue bilang bermain lebih dewasa. Coach John ini pusing ini Bang, asli pusing ini. Ya pemain belakangnya on fire semua Bang. Kamu perhatiin nggak? Gila. Kemarin kiri Kevin Dix. Ya. Pengen maju terus. Tapi mungkin tipikalnya Ya, kan emang- lebih ofensif dia. emang karakter. ya. Ya emang karakter, Cap. Yang ketika pertama lawan Oman bisa jadi striker, Ya, ini betul. jadi back kiri. Yang kedua ada, ini ada lagi, Cap. Seorang Kelvin Verdong. Dia main tengah loh. Iya, betul. Babak kedua berapa kali ya berperan sebagai posisi aslinya. Tapi aku yakin sih. Pasti itu jiwa-jiwa defender, jiwa-jiwa bertahannya Verdong itu Masih kental, masih Bos. kental. Masih kental. Tadi aku gak ini ya, meskipun Kevin Dix maju sampai depan ke sana, gak khawatir aku kalau Iya. di belakang ada Verdong. Verdong. Gak khawatir sih. Ada Verdong, ada Pelupesi, Ada Messi. ada Ivar. Iya. Dan itu Elkan itu Bang. Elkan itu memang nggak sampai tengah jaraknya, dia sudah wis libero asli dia. Stay di belakang, nggak kemana-mana. Kecuali Asli. corner kick. Ya, itu pengecualian Ya. ya. Dan siapa yang tinggal di belakang? Verdong. Ver- Karena apa? Dia punya speed. Dia punya Ketika mendapat serangan balik, Serangan balik. adu sprint aja itu nama Verdong. speed. Nah, udahlah. Aku jujur bangga sama timnas. Ya. Bukan karena timnas selalu menang ya, tidak. Ya, Tidak. Karena dengan banyaknya pemain diaspora yang masuk, yang mana beberapa dia bermain untuk klub yang sangat luar biasa. ya. Pengalaman dari Liga Italia, Liga Jerman, Liga Belanda. Liga Belanda. Dan di sini saling bertukar ilmu. Jadi pemain yang bermain di Liga 1 meningkat kualitasnya. Poin-poinnya itu Bang. Ya kita bisa lihatlah seorang Becker mendapat bimbingan langsung Ya. dari Dix. Betul. Pemain Bundesliga. Yang ngasih mentor pemain Bundesliga. Bermain juga sama idolanya yang bermain di Eredivisie. Justin Hubner. Dan karakternya hampir mirip lagi. Hampir mirip lagi. Aduh, kalau bisa niru Kevin Dix aja. Ya, syukur-syukur bisa tembus Bundesliga juga. Amin. Iya. Ya kalau bisa semua pemain. Iya, betul. Rizky Ridho mungkin sudah waktunya Ya itu bermain di luar. menurutku sudah, kalau antara lokal mungkin sudah next level itu. Next Loh, levelnya lokal. Iyalah. Rizky Ridho itu. Marceng sudah berhasil, Arhan sudah berhasil, Betul. Asnawi sudah berhasil. Ya. Loh, kenapa aku bilang berhasil walaupun di sana jarang menit bermain? Tidak mudah loh. Betul, asli. Klub luar untuk mengambil aku mau sama kamu itu Iya, sangat iya. nggak mudah. Mentalitas juga, Bang. Mentalitasnya Yes, gila. setuju. Jujur aja ya, aku kangen dengan mainnya Asnawi. Jujur ya, jujur. Kangen aku mainnya Asnawi. Ya Arhan. Ya era-era Coach STY lah. Ya, betul. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kan suatu saat mereka akan dipanggil kembali Ya. dengan kualitas yang berbeda. Betul. Kan semakin lama semakin berumur nih pemain-pemain ini. Tapi ya juga pemain-pemain sekarang tidak mau disingkirkan juga sih. Persaingan lebih ketat ini. Nah, itu yang lebih Asli. hebat. Gila. Ketika persaingan lebih ketat, kualitas pada meningkat, jawabannya cuma satu, Bos, menurut aku. Suasana locker room. Wah. Itu aja udah. Tapi Coach John oke sih menurutku ya. Sangat oke. Sangat oke menurut aku ya. Ya.
Eh, terlepas semisal timnas Indonesia kemarin kalah, aku tetap mengatakan Coach John oke. Berhasil sih menurutku ya, berhasil, sukses ini. Karena keberhasilan kalau menurut aku bukan hanya dari kemenangan. Ya, betul. Menurut aku ya. Ya. Tapi dari berkembangnya permainan timnas, Oke. mentalnya pemain timnas, itu menurut aku Ya. sebuah keberhasilan. Itu kan juga pasti campur tangan dari Coach John gitu loh. Betul. Sudah semakin dewasa. Di luar lapangan juga Coach John ya Humble. gila. Pulang pergi jogging. Bang. Jogging. Kemarin juga katanya infonya kan. Iya, pulangnya jogging. Jogging sampai hotel. Liburan main sepak bola di pantai. Iya. Mungkin menurutku dengan hal seperti itu. Jadi orang-orang kan juga menilainya itu positif. Jadi Ya. meskipun mereka yang orang nggak suka bola mungkin ya, yang nggak tahu Coach John, itu karena yang dilihatkan atau yang dipertontonkan ini selalu positif. Pasti mendukung, Bang. Lo iyalah. Pasti dukung. Coach John pun kan juga satu humble. Ya. Selain di dalam lapangan dengan Betul. ataupun dengan pemain dengan masyarakat humble. Sangat humble. Dan dia mau berbaur. Walaupun Coach John punya privilege ya. Tapi dia tidak menggunakan loh. Iya, betul. Menggunakan paling minor. Ya. Sering lari sendiri, Bang. Wah, ini sering lari sendiri nih kok nggak takut? Sebenarnya yang aku tanyakan itu aja sih, nggak takut. Aku lihat di sosial media ada anak kecil, Coach John lagi lari atau apa itu, mau minta foto, bukan anak kecil yang nyamperin, Coach John yang nyamperin. Wih, attitude-nya hebat. Ya itu. Aku suka attitude seperti itu. Dan dia mau 90 menit berdiri teriak-teriak. Teriak-teriak. Semua kena teriak, semua kena omel. Ya, tapi kan demi kebaikan. Iya, betul, kebaikan. Cuma energinya itu, Bang. Energinya nggak habis-habis. Selama bisa memberikan energi positif, semua akan berenergi positif. Itu menurutku sih. Ya. Jadi saluran energinya Coach John itu luar biasa kalau menurut yang aku maksud itu kayak gitu. Jadi semua ini positif semua akhirnya. Ya, aku juga senang ketika ada di YouTube muncul ternyata istri anaknya Coach John juga bahagia di Indonesia. Iya. Karena sangat dihormati dan dihargai oleh supporter Indonesia yang mana notabene kembali lagi supporter yang sangat fanatik dengan sepak bola. Iya, gila. Tapi kalau Indonesia, Bang, kalau bicara tentang Indonesia, gak tahu ya kenapa. Jadi satu pasti. Itu kayak nuraninya itu loh, kayak dari hatinya itu jadi satu, meskipun beda-beda itu menurutku ya, kalau aku lihat itu kalau tentang timnas, soal timnas, apapun yang berhubungan dengan timnas, itu semua itu langsung jadi satu. Ya makanya kayak kan aku udah jelasin di beberapa video, aku dari dulu tidak pernah ngefans dengan sebuah klub kecuali Juventus ya. Di Indonesia aku tidak punya. Aku hanya cinta sama timnas dari dulu. Dari dulu cinta timnas. Yaitu beralih ke Surabaya, aku menikah di Surabaya dengan teman-teman circle Surabaya, bertemu seorang capo, Ali Romeni, Ali Akbar. Diperkenalkan dengan, ya aku tahu Persebaya pasti tahu lah dari dulu tahu. Ke stadion. Ya terima kasih banyak gitu loh. Capo berbicara bola, aku juga suka bola, nyambung. Ternyata ketemu lagi sama kamu, udah lama nggak ketemu. Akhirnya nyambung semuanya, bicara bola. Tidak hanya bola Indonesia, ternyata bola luar kita semua nyambung. Nyambung, betul. Enak gitu loh. Paling bicara timnas. Apa ya kalau aku bilang, jujur ini aku pribadi ya. Ketika bicara Persebaya dan berbicara timnas, sini aku berbeda. Aku ya. Karena ya awalnya emang aku cinta timnas. Iya. Apapun keadaan kalian, lu mau peringkat berapapun di FIFA, terserah. Ya saat ini dengan Persebaya, aku sudah mulai suka pelan-pelan. Yaitu dididik oleh
Capo Ali Romeni itu di brainwash aku sama dia. Tapi bagaimanapun Persebaya mainnya juga keren. Ya, tuh. Aku seneng aja gitu. Keren ya Persebaya ya. Ya terserah mau peringkat berapapun. Karena buat aku pertandingan sepak bola itu kan 11 orang. Ya. Kita bermain tim. Dan tidak bisa juga orang melarang, oh kamu dari ini harus cinta ini asal kota. Yang tidak bisa juga. Nggak bisa, ya betul. Kan itu tergantung kitanya. Ya. Ini timnas U19 juga lagi berjuang. Ya, semifinal. Semifinal, Baker setelah timnas langsung terbang. Berangkat. Itu kayak Baker tuh kayak dipinjemin sama Coach Nova tuh. Nih aku pinjemin dulu nih Coach John. Kan cuma 2 kali pertandingan. Ya, betul. Balikin. Akhirnya tembus semifinal. Ya. Dan U19 Arkan Kakak, Reno. Ya mulai berkembang. Seneng aja liatnya gitu. Muncul bibit-bibit unggul. Apalagi asli Indonesia. Ya, itu asli sangat Indonesia. Membanggakan. Gila. Reno sih Bang, mainnya kayak bukan seumurnya mainnya Reno itu. Gila juga. Kita anak. Ya, kita doakan mudah-mudahan semua timnas Indonesia baik senior, ya. Garuda Muda, timnas putri juga ya, semua bisa berkembang sejalan seiringan. Ya minimal tidak ada yang jauh lah terpautnya. Ya, betul. Kan sesama pelatih Coach Nova bisa discuss dengan Coach John. Bisa saling pinjem gitu kan? Apalagi kan rata-rata pemain muda. Iya. Ya mudah-mudahan pemain timnas yang sudah berusia bisa memberikan bimbingan. Ya betul. Karena itu regenerasi itu penting. Penting sekali. Pengalaman, attitude yang terpenting sih kalau aku. Attitude yang terpenting. Kalau skill bisa dipelajari. Attitude itu yang terpenting. Mental. Itu emang harus dihajar habis-habisan dari sejak dini sih. Sejak dini. Betul. Ya kita doakanlah timnas Indonesia buat semua bisa memberikan yang terbaik. Betul. Untuk Merah Putih. Karena menyandang Garuda di dada tuh tidak sembarang orang. Tidak semua orang bisa. Itu kan pilihan terbaik dari yang terbaik. Seleksinya juga berat. Ya, betul. Ya apapun untuk negara kita yang tercinta Indonesia. Mudah-mudahan negara ini juga lekas membaik. Ya. Itu aja sih aku harapin. Dan satu lagi Cap, stoplah keributan-keributan, perselisihan. Ya itu sangat disayangkan ya. Mari kita menjadi supporter yang dewasa. Betul. Karena setiap kerugian yang dilakukan merugikan banyak orang, banyak pihak. Sudahlah, stop. Itu aja kalau pesanku ya. Karena rukun itu enak, damai itu enak. Banget dan sekali. Bersatu tuh enak. Ya mudah-mudahan sepak bola Indonesia terus maju. Ya, amin. Nggak lama lagi bursa transfer liga akan ditutup. Ya. Dan ini ada Piala Dunia menjadi hiburan kita. Ini bulan-bulan sulit ini. Bulan-bulan sulit. Piala Dunia. Transfer pemain. Duh, gila ini. Nah, mari kita obrolkan dengan Capo Ali. Ya. Bagaimana kita ngonten. Karena Capo juga udah mau ngonten lagi masalah Persebaya. Ya, sepak bola Indonesia semakin berkembang. Ya, amin. Baik dari liganya, baik dari timnasnya, dan juga terutama untuk supporter-supporter seluruh Indonesia. Ya, betul. Stop kerusuhan, stop bullying, ya, rasisme, stop semuanya. Marilah kita bangun sepak bola Indonesia ini menjadi jauh lebih baik dan lebih berkembang. Lebih baik sekali. Karena permainan di liga sudah mulai bagus, permainan timnas juga mulai bagus. Harusnya supporter juga semakin bagus. Ya, itu harapannya seperti itu. Jangan lupa komen-komen semuanya, warga-warga Jeb Entertainment, pecinta timnas Indonesia dan juga bonek bonita. Terima kasih sudah support channel ini, sudah nonton video-video kami. Scroll-scroll aja di bawah karena
Ya memang kita membahas timnas Indonesia dan juga Dan Persebaya. juga Persebaya. Kalau yang pengen kita bahas Piala Dunia, boleh. bisa komen-komen. Bisa komen. Nanti kita akan obrolkan, kita akan discuss. Ya. Cap, kita cari waktu luang untuk syuting karena kita bertiga sama-sama punya kesibukan. Iya. Jangan lupa juga subscribe, like untuk channel yang satunya, Cap, Ruang Cerita Mistis. Ruang Cerita Mistis, betul. Subscribe ya, Bos. Subscribe, like, share. Komen juga. Komen, kita tunggu komen-komennya. Kalau komen yang bagus akan kita bacakan di sini. Terima kasih juga udah ada komen. Kamu sehat-sehat terus. Terima kasih, Sukses Bang. terus. Amin. Jaga kesehatan. Kamu kelihatan bola, hati-hati. Ya. Buat semuanya sehat-sehat terus. Sukses juga semuanya. Amin. Timnas Indonesia, kita Garuda.